Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizky Palu dengan HIRIM 2020207856. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan menjelaskan dalam video ini sesuai dengan tugas dari Kepemimpinan Kristen, yaitu membuat jurnal, dan akan dibuatkan video dalam hari ini saya kerjakan. Jurnal saya dengan tema pola kepemimpinan situasional dalam gereja masa kini. Baik, dalam kesempatan ini kita akan berbicara pertama-tama yaitu soal pada kepemimpinan. Nah, apa yang dimengerti dengan kepemimpinan? Kepemimpinan secara umum adalah proses atau kompleks yang penting dalam kehidupan gereja. Ya, secara umum kepemimpinan yang efektif dapat membantu gereja untuk mencapai tujuannya dan melayani secara maksimal. Artian lain bahwa salah satu pola kepemimpinan yang dapat diterapkan di gereja adalah pola kepemimpinan yang situasional. Artinya, pola kepemimpinan ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas pemimpin dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Dalam pola kepemimpinan situasional, pemimpin harus mampu menyesuaikan dirinya dengan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat membantu pemimpin untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, yaitu adalah pola kepemimpinan situasional. Nah, kita akan melangkah pada pengertian pemimpin. Pemimpin atau disebut kepemimpinan dalam bahasa Inggris yang namanya leadership selalu berkaitan dengan seseorang yang dapat memberikan pengaruh kepada anggotanya maupun orang yang dipimpinnya. Kemudian ada 5 wilayah kekuasaan dari kepemimpinan atau yang dikenal dengan wilayah kekuasaan dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah kekuasaan keahlian atau dalam bahasa Inggris disebut expert power. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan legitimasi atau dikenal dengan legitimate power. Kemudian kekuasaan referensi disebut dengan reference power. Kemudian yang keempat, kekuasaan penghargaan atau reward power. Kemudian yang kelima, kekuasaan paksaan atau disebut corporate power. Nah, lanjut dengan hal itu, kita akan melihat bahwa seorang Kadarusman berpendapat bahwa kepemimpinan atau leadership dapat dibagi menjadi 3 segmen atau 3 bagian. Yang pertama disebut dengan self leadership, kemudian team leadership, kemudian yang ketiga organizational leadership. Nah, berbicara tentang self leadership adalah mereka yang dapat memimpin dirinya sehingga dapat meraih keberhasilan dalam hidupnya. Itu tentang self leadership. Kemudian yang kedua, berbicara tentang team leadership dapat diartikan sebagai memimpin orang lain. Ya, pemimpinnya akan dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin tim yang mengerti apa yang menjadi tanggung jawab bawahannya, memahami kondisi bawahannya, bersedia untuk mengorbankan diri dengan tuntutan serta konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikul. Dalam tim leader ini
juga mempunyai komitmen untuk membuat setiap bawahannya mengembangkan kapasitas dirinya masing-masing sehingga dapat menciptakan prestasi tertinggi yang dapat diraih. Kemudian yang ketiga tadi yaitu organisasional leadership. Ini dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh organisasi leader atau disebut pemimpin organisasi. Ya, yang pemimpin organisasi dalam organizational leadership ini yang dapat mengerti napas bisnis dari perusahaan yang dipimpinnya, membuat visi dan misi, pengembangan bisnisnya, bersedia untuk mengorbankan diri, kemudian dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, juga komitmen yang tinggi untuk membuat perusahaan yang dipimpinnya ini menjadi berkat bagi komunitas lokal maupun nasional maupun internasional. Nah, kepemimpinan juga berkaitan erat dengan istilah manajemen. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena tentu saja dalam kepemimpinan terdapat manajemen yang artinya perorganisasian, pembagian, pemetakan. Nah, seorang pemimpin harus dapat melakukan aktivitas manajemen berupa perencanaan yang disebut planning, mengarahkan landing, kemudian mengorganisasikan organizing, dan mengendalikan atau disebut controlling. Nah, John Klotter, seorang dari Harvard Business School, menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa manajemen berbicara tentang mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berbicara tentang mengatasi perubahan. Nah, juga di sisi lain, seorang bernama Mullis juga berpendapat bahwa manajemen berkaitan dengan perencanaan. Nah, atau perorganisasian, pengerahan, dan pengendalian aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh bawahannya, sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada komunikasi, memotivasi, dan memberikan semangat kepada bawahannya agar tindakan secara maksimal demi mencapai suatu tujuan. Nah, itu menurut Muller. Nah, di dalam konteks kita berbicara tentang kekristenan, dapat mengetahui bahwa ia memang dipanggil Allah untuk menjadi pemimpin rohani dari berbagai hal-hal. Di antaranya, ia dapat merasakan panggilan Allah bagi dirinya untuk menjadi pemimpin dalam bidang pelayanan khusus. Kemudian yang kedua, ia menemukan dirinya berada dalam kondisi yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat disangkali, bahwa ada dorongan kuat dari Allah dan ada bukti nyata tentang panggilan, tentang tugas kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, ia harus memastikan bahwa dirinya memiliki pikiran seorang pemimpin, karena nantinya ia harus bertanggung jawab untuk berpikir, bersikap, bertindak sebagai pemimpin. Yang keempat, memiliki pengaruh dan kemampuan memberikan pertimbangan dalam menopang keputusan yang bijak dalam kinerja kepemimpinan. Kemudian yang kelima, kalau kita dalam kenal istilah kekristen kepemimpinan, ia tergolong dalam kelompok pemimpin-pemimpin yang dibuktikan dengan pengalaman dan kuasa kepemimpinan yang pernah ada pada dirinya. Kemudian yang keenam, ia harus memperoleh dukungan resmi sebagai tanda secara de facto dengan memiliki tugas, kewenangan, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban kepemimpinan. Ketujuh, ia memiliki kuasa dari dalam dan memberikan kepastian akan integritas, kapasitas, dan kapabilitas kepemimpinan. Kemudian kedelapan, ia terbukti sangat menyukai kepemimpinan sebagai bagian dari karir yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Baik, kita akan melangkah ke pembahasan berikutnya tentang kepemimpinan situasional. Nah, ini yang menjadi bagian penting dalam tulisan saya jurnal tentang teori kepemimpinan situasional dan gereja masa kini. Nah, kepemimpinan situasional adalah
strategi yang menunjuk kepada kepemimpinan untuk situasi tertentu berdasarkan sejumlah faktor. Pemimpin situasional mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan tingkat kompetensi dan komitmen karyawan. Nah, kepemimpinan situasional ini adalah gaya yang paling fleksibel yang dirancang untuk memaksimalkan potensi karyawannya sambil memenuhi tenggang waktu atau pencapaian perusahaan. Nah, pemimpin situasional berusaha untuk pertama, mendorong hasil dengan menjawab apa dan bagaimana suatu proyek. Kemudian yang kedua, kembangkan orang dan kelompok kerja yang sesuai. Ketiga, membangun hubungan dan memotivasi karyawan. Keempat, kenali kapan harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dari waktu ke waktu. Jadi, dalam kepemimpinan ini berupaya untuk mengontrol situasi, yang artinya bahwa pola kepemimpinan, situasi kepemimpinan itu haruslah disesuaikan dari waktu ke waktu. Jadi tidak satu arah dalam kepemimpinan. Misalnya dia tidak harusnya selalu otoriter di waktu yang senggang maupun waktu-waktu yang lain. Kemudian dia tidak juga terlalu tegas dalam pola situasi yang berbeda. Nah, kita akan berbicara tentang sejarah kepemimpinan situasional ini. Pada tahun 1980-an, seorang bernama Ken Blackhart dan Paul Hershey mengembangkan teori tentang bagaimana adaptasi gaya kepemimpinan terhadap potensi karyawan lebih efektif daripada mencoba menyesuaikan karyawan dengan gaya kepemimpinan tetap. Yang artinya dua orang ini berupaya untuk memperkenalkan, mengembangkan teori tentang bagaimana mengadaptasi gaya kepemimpinan pada diri terhadap potensi karyawan. Dan harus menyesuaikan dengan gaya yang tidak tetap. Artinya, pola kepemimpinan ini berdasarkan situasi. Nah, berdasarkan pekerjaan mereka, dua orang yang tadi yang bernama dengan Ken Blackhart dan Paul Hershey, kedua pria tersebut mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan kemampuan dan komitmen karyawan. 4 gaya kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Ken Blackhart dan Hershey adalah yang pertama, dikenal dengan S1, yaitu telling dan directing. Gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberikan dukungan maupun bimbingan khusus dan pengawasan ketat. Para pemimpin ini terlibat eratnya menggunakan pendekatan top down. Artinya, karyawan mengikuti arahan yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang S2, selling and coding. Nah, mempertimbangkan gaya, menjelaskan dan membujuk. Para pemimpin selling dan coding ini menerima masukan dari anggota dan mendorong mereka untuk mengajukan ide dan saran mereka sendiri. Yang artinya mereka mampu menerima masukan dari orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu dengan istilah mendelegasikan. Nah, para pemimpin ini cenderung membatasi partisipasi dan menyerahkan sebagian besar tanggung jawab kepada kelompok. Dalam mendelegasikan dapat dikonsultasi sesekali, tetapi mereka terutama memberikan pengambilan keputusan dan arah proyek anggota kelompok. Nah, sekarang kita akan melihat karakteristik spiritual kepemimpinan Kristen. Berbicara tentang kepemimpinan Kristen, maka siapapun tidak bisa mengabaikan unsur atau aspek kerohanian. Hal ini dikarenakan keberadaan orang pemimpin ini menjadi bukanlah semata bergantung pada kemampuan manusia semata, namun juga oleh campur tangan Tuhan. Ini pola kepemimpinan. Seperti yang diungkapkan oleh Oswald Sanders, bahwa kepemimpinan rohani merupakan masalah kuasa yang digambarkan
oleh pemimpin lebih tinggi nilainya yang tak dapat ditimbulkan sendiri. Yang artinya apa? Bahwa ada unsur campur tangan lain dalam seorang pemimpin Kristen. Mengenai spiritualitas kepemimpinan Kristen, maka menemukan beberapa aspek bentuk keberadaan seorang pemimpin. Pertama adalah seorang pemimpin yang cakap berbicara, memahami bahwa keberadaannya sebagai pemimpin dimulai dari kesadaran akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin Kristen berbicara kehidupan rohani pemimpin tersebut dalam bersekutu dengan Allah. Nah, itu dua pokok. Artinya dia harus mampu melihat dirinya dan mengerti tentang keadaannya, tentang akan panggilan hidupnya. Dalam hidup seseorang, panggilan hidup pemimpin Kristen itu harus berdasar pada tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab melalui gambaran hidup Yesus Kristus selama dia ada di dunia. Yesus mengerti tentang bagaimana dia memimpin dalam bentuk-bentuk situasi-situasi yang berbeda. Dia banyak mengalami tentang berbagai peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak sepemikiran dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Tapi kita harus mengerti dengan prinsip hidup dalam pola kepemimpinan ini, kita harus bisa membawa diri kita untuk mengerti tentang situasi bagaimana kita harus memimpin dan gaya kepemimpinan apa yang harus diterapkan. Dalam kepemimpinan situasional ini, ingin mengajak kita pada gereja sekarang dalam gereja masa kini, bagaimana kita harus memimpin gereja dan jemaat Tuhan. Itu harus dipertimbangkan dan melihat situasi kondisi. Jikalau jemaat dalam ketegangan, maka pola kepemimpinan yang harus dibawakan adalah dengan memberikan motivasi, memberikan pengarahan, dan pengorganisasian yang jelas dalam bentuk-bentuk situasi saat itu. Tidak harusnya pola kepemimpinan itu harus dianut satu, misalnya otoriter, misalnya tegas, misalnya merakyat. Ada sisi-sisi bahwa di sini diterapkan pola kepemimpinan otoriter, mungkin 2 minggu ke depan akan diterapkan kepemimpinan yang ditegas maupun yang merakyat dan lain-lain. Nah, sisi-sisi ini kita harus memahami bahwa sekarang pola kepemimpinan situasional ini mengajak kita untuk mengerti tentang keadaan, situasi, bentuk, waktu, dan bagaimana kita memimpin dengan tepat, sehingga pemimpin situasional ini mengajak kita untuk fleksibilitas dalam memimpin. Sehingga pada kesimpulannya adalah pola kepemimpinan situasional bagi gereja masa kini menawarkan untuk memperoleh atau mengerti tentang memimpin secara fleksibilitas maupun fleksibilitas yang harus diperhatikan, bahwa dalam memimpin mengajak semua warga jemaat yang harus diterapkan adalah kepemimpinan situasional yang tidak bersumber pada satu pola kepemimpinan yang artinya melihat situasi. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Jikalau ada tutur kata maupun tindakan yang tidak berkenan dalam video ini, saya mohon dimaafkan. Semua karena keterbatasan saya dalam menjelaskan, tapi bukan orientasi pada keterbatasan, tapi kita percaya bahwa semoga video ini bermanfaat bagi semua orang. Sekian dan terima kasih. Shalom.